Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih penting yang harus kita usahakan setiap detik, setiap waktu, melebihi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, zakat, zikir, haji, umrah, semua kita lakukan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah, berjuang, berkorban, meninggalkan anak, meninggalkan istri, juga semata-mata kita ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum di akhirat. Maka semua gerak-gerik kita, selain yang kelihatannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga hendaknya kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah, maka di situ ada niat sebelum sholat kita lakukan. Sebelum berwudu kita lakukan niat. Hendaknya selain itu pun kita ada lakukan niat. Apa contohnya ketika baru bangun tidur? Membaca doa. Setelah membaca doa, kita juga langsung berniat bahwa mulai bangun tidur ini saya akan melakukan semua hal semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika dalam ibadah, insya Allah selalu ada niat kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi di luar itu, yang lebih banyak waktunya daripada ibadah, kita seringnya lupa, tidak ada niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur, berwudu, tahajud, menunggu sholat subuh, setelah sholat subuh dengar bayan, masih sering dalam hati kita sampai di sini ada niat mencari ridha Allah. Setelah bayan, isyraq, masih. Setelah isyraq, musyawarah, masih. Tapi ketika aktivitas-aktivitas yang kelihatannya duniawi, aktivitas yang bukan ibadah, kita lupa untuk niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terdekat contohnya kalau dari pagi ini sarapan. Kita akan seringnya berpikir sudah selesai amalan-amalan dari bangun tidur tadi,
tahajud dan segala macam sudah. Sekarang waktunya istirahat, makan. Tidak perlu ada niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Padahal makan itu juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Padahal mencari ridha Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan kita setiap detik dari hidup kita. Maka jangan pernah lupa. Makan pun makan yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Qailullah sebelum zuhur itu pun bukan hanya karena capek, bukan hanya karena letih, ngantuk. Dari mulai tahajud saya sudah bangun, sekarang sudah jam 10, saya ingin qailullah. Wajar, memang sudah waktunya langsung tertidur begitu saja, tidak ada niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat bagaimana caranya untuk melaksanakan membuang hajat, ya, ke toilet, ke WC, semua diajarkan dengan lengkap. Seorang sahabat berkata kepada muridnya, yaitu tabi'in, bahwa Islam mengajarkan segala hal, bahkan bagaimana ketika hendak pergi ke WC, apa yang dilakukan sebelum masuk WC, apa yang dilakukan di dalam WC, ini semua dijelaskan dalam Islam. Maka maksudnya apa? Kita gerak-gerik 24 jam, dari masuk masjid sampai masuk WC, dari potong kuku sampai potong leher, dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua hendaknya diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Karena kehidupan ini berjalan terus. Kita niatkan, enggak kita niatkan pun akan berjalan dan lewat. Tapi ketika diniatkan, betapa besar harganya, betapa besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ketika tidak diniatkan maka akan berlalu begitu saja. Siapa orang-orang yang telah berhasil menjadikan setiap detiknya itu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah masyarakat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, rakyat, pejabat, semua lengkap ada contoh dari sahabat yang semuanya hidup 24 jam, tiap detik berhasil meniatkan kehidupannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lengkap contohnya. Kita baca ayat sahabat, kita baca kisah-kisah sahabat di Fadilah Amal, itu semua sudah dicontohkan lengkap. Mau apapun profesinya, mau bagaimanapun kehidupannya, itu ada contohnya di antara para sahabat. Saya masih kecil, saya masih muda, bagaimana caranya saya hidup mendapatkan ridha Allah? Lihat kisah-kisah sahabat yang masih muda, yang masih kecil. Seperti apa anak-anak kecilnya sahabat, pemuda-pemudanya sahabat, semangat berangkat berjuang padahal belum waktunya. Ketika anak-anak zaman sekarang masih sibuk bermain, anak-anak sahabat sibuk berjinjit kaki, sibuk membesar-besarkan badan agar tidak diusir oleh Rasulullah SAW dari pasukan. Anak-anak para sahabat
sudah dilatih untuk yakin yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak para sahabat dilatih untuk hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua sahabat juga banyak. Bagaimana orang tuanya pun tidak pernah kurang yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tua pun masih pengen berangkat misalnya. Sampai dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua, anak-anak kecil, wanita tinggal di Madinah, gak usah berangkat dulu. Tapi prakteknya kita baca dalam ayat sahabat, dalam fadilah amal, betapa anak kecil pun maksa pengen berangkat, orang tua pun maksa berangkat, wanita pun berangkat sebagai tim medis, sebagai support laki-laki di belakang. Bahkan yang luar biasa, orang cacat pun ikut berangkat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita yang sehat, walafiat, gak terlalu kecil, gak terlalu tua, utuh semua jasadnya, tidak ada cacat, alhamdulillah. Tapi sulit sekali untuk berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah ini bukan dongeng pengantar tidur, bukan fiksi, bukan mitos. Kisah ini pernah terjadi, kisah nyata, true story, dan untuk dijadikan suri tauladan, untuk dijadikan panutan, untuk dijadikan kiblat bagaimana caranya hidup di dunia 24 jam mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lengkap. Oh, saya nggak ada keluarga, nggak ada anak, nggak ada istri, sendiri. Kadang-kadang juga nggak ada kerjaan. Ada nggak contohnya? Justru banyak. Para sahabat seperti ini namanya ashabus suffah. Orang-orang yang tinggal di masjid 24 jam. Kalau ada yang ngasih makanan, mereka makan. Kalau nggak ada yang ngasih makanan ke masjid, mereka berpuasa. 24 jam ibadah di masjid, 24 jam menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa contohnya? Saya punya kerjaan, saya punya ladang, saya punya sawah, saya punya toko, saya punya keluarga, anak dan istri. Bagaimana saya akan meniru ashabus suffah yang beda hidupnya dengan saya? Justru mayoritas sahabat itu adalah selain ashabus suffah. Ashabus suffah jumlahnya naik dan turun tidak tentu, tapi ashabus suffah adalah minoritas dari kalangan para sahabat. Mayoritas para sahabat memiliki keluarga, memiliki anak istri, memiliki pekerjaan, memiliki aktivitas yang sama dengan kita pada hari ini. Karena memang mereka dibentuk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk contoh umat-umat selanjutnya, maka mereka harus lengkap. Mereka harus mirip agar orang-orang yang setelahnya tidak bisa alasan, tidak dikasih contoh. Kami hanya diberikan teori dalam Al-Quran, dalam hadis, bagaimana hidup yang benar, tapi tidak ada contoh satupun. Ini tidak bisa diterima di akhirat nanti, karena Allah sudah berikan ribuan, ratusan ribu para sahabat dengan kehidupan masyarakat yang majmuk, yang macam-macam bentuknya, sifat pun
macam-macam. Ini bukan hanya untuk dibaca, tapi juga ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang Ansor asli Madinah rata-rata punya sawah atau ladang. Kehidupan mereka setiap hari berangkat ke sawah. Ini menjadi contoh atau suri tauladan bagi kita yang kerjaannya memang ke sawah atau ladang. Tidak bisa alasan, tidak ada contohnya seorang petani yang sukses dunia akhirat dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mana? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ribuan contoh para sahabat sebagai seorang petani. Bagaimana sahabat yang petani? Dia berangkat ke sawah, dia berangkat ke ladang, tapi sedikit pun di hatinya tidak ada keyakinan, tidak ada harapan dari ladang dan sawahnya itu. Yang memberi rezeki hanya dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka garap, sahabat itu garap sawah, tapi di hatinya setitik pun tak ada yakin sawah ini memberi rezeki. Itu aja bedanya. Yang dilakukan sama, pagi-pagi ini berangkat. Mereka juga setelah majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da subuh, bayan seperti ini atau ngobrol atau muzakarah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka pun pulang. Yang tetap tinggal di masjid setelah majelis itu hanya ashab sufah. Selain ashab sufah, majelis bubar, mereka pulang. Setelah pulang berangkat ke ladangnya masing-masing orang Ansor, orang Madinah asli. Mereka punya kebun-kebun kurma, kebun-kebun anggur yang banyak. Namun ketika berangkat itu mereka hanya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak ada keyakinan bahwa kebun kurmaku akan memberiku rezeki, kebun anggurku yang memberiku rezeki. Nah, kita pagi-pagi di rumah para petani juga berangkat, tapi full 100% yakin sawah inilah yang memberiku makan. Jadi bedanya di situ doang, sangat tipis. Perbedaan hanya di niat. Akhirnya gimana kalau udah niatnya benar? Maka apa permasalahan langsung cepat kembali kepada Allah SWT. Sahabat ladangnya kekeringan, kita baca di tiap hari ada. Enggak pusing, langsung sholat 2 rakaat. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kepada pekerjaannya, udah hujan belum? Belum. Doa, sholat lagi 2 rakaat. Udah hujan belum? Belum. Sholat lagi 2 rakaat. Sudah hujan belum? Sudah. Kita sekarang kekeringan sawahnya nggak hujan-hujan, bingung, tidak sedikit pun terbersit untuk berdoa, untuk sholat, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan yang lain-lain, gimana caranya. Kemudian orang muhajirin yang bukan asli Madinah, nggak punya ladang secara umum. Apa kegiatan mereka? Berjualan. Jadi di Madinah itu ada pasar besar. Aktivitas masyarakat itu seperti pada umumnya di kampung-kampung, di kota-kota, ya jualan. Ada yang jualan pakaian, jualan makanan, jualan perlengkapan perang, jualan segala macam. Diceritakan Sayyidina Umar itu jauhlah terus di pasar-pasar Madinah untuk mengawasi akad jual beli yang benar secara agama. Jadi ada pasar jualan pasar. Bedanya apa?
sama dengan tadi, sahabat sedikit pun tidak yakin kepada tokonya. Bahkan sebelum masuk toko itu harusnya kita target dulu, wahai tokoku, kamu tidak bisa memberi rezeki kepada aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki kepadaku, bisa lewat kamu, bisa juga enggak lewat kamu. Maka apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika keyakinan kita sudah lurus, ikut seperti kehidupan sahabat, nanti tokonya rame atau tokonya sepi, dia tidak akan berubah. Kenapa? Ya, yang memberi rezeki bukan toko, maka sepi atau rame nggak ngaruh kepada rezeki. Oh, kalau gitu nggak usah jualan aja, tutup aja tokonya. Yang memberi rezeki kan Allah. Membuka toko juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari rezeki yang halal, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi nafkah kepada anak dan istri, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku berusaha membuka toko ini atas perintah Allah, bukan untuk mencari rezeki. Karena rezeki bisa datang dengan toko, juga bisa datang dari selain toko. Insyaallah. Tandanya kalau niat sudah benar, maka begitu tengah-tengah di sawah, tengah-tengah di toko, mendengar panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat zuhur, sholat 5 waktu, langsung ditinggalkan semua. Karena apa? Karena yang memanggil adalah yang memerintahkan aku kerja. Aku sedang dipanggil dulu untuk sholat, tinggalkanlah kerjaan. Insyaallah. Intinya kehidupan kita 24 jam ini tidak terlalu jauh dengan kehidupan sahabat secara zahir, ya. Tinggal ditata hatinya, bagaimana sahabat niatnya apa, kita juga niatnya seperti itu. Bagaimana sahabat melakukan aktivitas, keyakinannya seperti apa, kita juga seperti itu. Insyaallah, kalau berhasil 24 jam seperti itu, maka sebagaimana Allah berikan kepada sahabat ridhonya, ampunannya, barokahnya, anugerahnya, itu pun akan diberikan kepada kita juga. Allahumma. Bukan hanya dalam bermuamalah yang tadi saya contohkan, muamalah ya, ada berladang, ada berjualan, tapi juga dalam interaksi sosial. Karena itu pasti kita lakukan juga setiap hari. Sahabat juga melakukan itu. Apa yang mereka lakukan? Hidup sosial dengan akhlak yang paling mulia. Akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan, saling memuliakan. Akhlak yang luar biasa. Ya. Kemarin ada baru saya ngajar pas hadisnya, seorang sahabat bercerita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemarin saya berkunjung ke daerah si fulan, teman saya. Terus kata Nabi, sama dia itu tidak ada sedikit pun ikram, tidak disambut, tidak dikasih apa-apa, sangat tidak ramah ketika saya kunjungi ke tempat itu. Oke, kata Nabi terus. Nah, hari ini orang itu teman saya yang tidak ikram saya ketika saya kunjung ke sana, gantian mau kunjung ke rumah saya. Oke, kata Nabi terus. Apakah saya harus mengikramnya atau saya gantian yang setimpal, yang adil, seperti saya ke rumah dia tidak saya kasih apa-apa? Ini kan sulit banget Pak. Jawaban Rasulullah SAW adalah muliakan dia,
ikram dia, suguhin dia, servis dia sebaik-baiknya. Karena orang baik tidak peduli dengan balasan orang, mau dibalas baik, mau dibalas buruk, tetap harus berbuat baik. Ini sangat sulit ketika diamalkan. Diomongkan lumayan mudah, tapi diamalkan sulit. Ya, yang standar aja kadang-kadang kita nggak bisa. Jadi ada bawahnya itu akhlak termulia tadi. Ya, orang buruk sama kita tetap baik. Ini akhlaknya para nabi, akhlaknya para sahabat. Di bawahnya ada, ya, batas minimal, standar minimal akhlak. Apa? Sama orang yang baik kita baik, sama orang yang buruk kita buruk. Ini batas minimal banget. Ini aja kadang kita nggak bisa. Kok bisa kan? Iya, kita sering banget orang yang baik malah kita balas buruk. Orang yang udah ikram kita, orang yang udah baik sama kita, kita malah marah. Orang yang udah bantuin kita, malah kita keenakan ngelunjak, nyuruh-nyuruh dia. Tidak ada balasan kebaikan dari kita. Ini yang standar aja karena kita nggak bisa. Gimana kita mau yang tadi contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang buruk pun dibalas dengan kebaikan. Udah belum? Kalau dengerin kisahnya tiap hari, semua fadilah di fadilah amal ini intinya. Semua kisah sahabat ini, fadilah sedekah ini juga, muntahab ini juga dibaca dan didengar, tapi diamalkan udah belum. Ketika ketemu tetangga yang menjengkelkan, bisakah kita tetap tersenyum dan berbuat baik kepada dia? Ketika ketemu teman yang mengganggu, bisakah kita tetap berbuat baik, tetap tersenyum, tetap memberikan akhlak kepadanya? Ini kan sangat sulit. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, aku heran melihat kalian. Padahal ini dibilang sahabat, sahabat sebenarnya udah bisa ini. Cuman ini kan nasihat buat kita. Nabi tahu pasti sahabat sampein, akhirnya nyampe ke kita hadis ini. Aku heran melihat kalian itu tidak punya pendirian, pelin-pelan, berubah-ubah. Sahabat pada bingung, apa maksudnya Nabi berubah-ubah? Ya, kalian itu sama orang yang baik berubah jadi baik, sama orang yang kurang baik dengan kalian berubah juga jadi kurang baik. Sesuai sikap orang kepada kamu, begitu pula balasan kamu. Ini nggak punya pendirian, berubah-ubah kata Nabi. Terus harusnya gimana Nabi? Ya kamu tentukan kalau kamu emang orang baik, mau orang di kamu baik mau orang di kamu buruk, tetap kamu terus berbuat baik. Insya Allah. Ya, setelah ibadah kita perbaiki muamalah, muasyarah, ya, dengan orang Islam kita perbaiki. Nah ini akhlak ya, adalah yang tertinggi. Zaman sekarang orang mau dakwah, mau berjuang, mau gerak, mau kerja, dimanapun orang melihat yang bernama akhlak. Kayak apa yang kita sampaikan bagusnya ayat Quran, kisah-kisah, tapi ketika di luar majelis dia nggak punya akhlak, orang nggak mau dengar. Allah ngomong tok, ya kan? Allah nggak sesuai apa yang dia katakan dengan kehidupan sehari-harinya. Dia bacakan kisah-kisah Nabi dan sahabat, tapi kehidupan hari-hari dia jauh benar dari Nabi dan sahabat. Ini yang nomor satu dilihat, Pak. Zaman sekarang kita mau dakwah itu nggak lihat pinternya, ya, nggak lihat titelnya. Oh, seorang nggak peduli sekarang, ya, nggak lihat umur, nggak lihat suku, nggak lihat daerah. Yang dilihat pertama gimana akhlaknya. Ketika dia sehari-harinya ramah, sopan,
sering membantu, tersenyum, menyapa. Jelek pun yang dia sampaikan, gak lancar, terbata-bata, tetap orang akan mendengar, orang akan berkesan. Tapi apa yang kita sampaikan, bayan-bayan terhebat, kita hafalkan dari masyayikh, tapi ketika kita tidak ramah, ketika kita nggak pernah senyum, ketika kita nggak pernah membantu, ketika kita nggak pernah gotong royong, nggak pernah ikram tetangga kanan kiri dari rumah, ya semua itu hanya akan menjadi angin yang berlalu, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Insyaallah kita tingkatkan akhlak kita, perbaiki. Terlalu banyak kisah-kisah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis dengan para sahabat, dipukul, ditarik, dicaci maki, tetap balasannya kebaikan, senyuman, doa hidayah ditoin. Arabi yang sering banget menjengkelkan tetap disenyumin, diajarin dengan baik. Buang air kecil di dalam masjid tidak dimarahin, tidak dipukul, tapi diajarin dengan baik-baik. Sahabat-sahabat yang bertanya yang aneh-aneh, saya suka zina, kita baca juga di Fadil Amal. Di Fadil Amal terus ada cerita ini, ulang lagi, mungkin udah ribuan kali kita dengar khatam, ya. Tapi kita enggak notice, enggak kita tandain akhlak nabinya di sini. Bahwa kalau ada orang terang-terangan kayak gitu, nggak langsung dimarah. Sekarang kita lagi huru, lagi di markas, ada orang datang, saya pengen maling, saya suka mabok, pasti kan kita terpancing emosi. Astagfirullah, istighfar, dosa. Tapi yang dilakukan Rasulullah SAW tidak seperti itu. Kita baca terus ini, semua hafal pasti. Tapi kita enggak sadarin bahwa itu sebuah bentuk pendidikan yang hebat yang bisa kita praktekin di hari-hari. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ngajak pikir. Oh, kamu suka zina? Tolong bayangin, kalau ada orang zina sama adik perempuan, sama istri, sama ibu, sama anak, boleh nggak sama anak kamu perempuan? Oh, boleh saya belek orang. Kan tinggal dibalik logika itu, langsung nyambung, langsung connect, langsung paham. Emang yang selama ini kamu zinain bukan adiknya orang, bukan anaknya orang, bukan istrinya orang, bukan ibunya orang. Sadarlah. Tidak ada marah, tidak ada bentak, tidak ada bayang yang panjang tentang bahayanya zina. Tidak ada. Cukup logika, disuruh mikir. Kalau lu nggak mau anak lu digituin, jangan gitu sama anak orang. Sadar. Ini guru yang terbaik, terhebat, terkeren, nerangin sesuatu. Ya. Nggak perlu panjang lebar, nggak perlu marah, nggak apa-apa lagi pakai fisik, nggak ada. Langsung paham, demi Allah tidak ada yang lebih kubenci detik ini melebihi zina. Jadi semua kayak gitu. Contohnya dari Rasulullah SAW luar biasa. Satu lagi, sahabat tiba-tiba marah pagi-pagi, wahai Nabi, istriku telah berzina. Bentar, kata Nabi, gimana maksudnya berzina pagi-pagi? Wahai Rasulullah SAW, aku alhamdulillah kulitnya putih, istri juga kulitnya putih, rambutku lurus, rambut istriku lurus, tadi malam lahir anak hitam kriwel. Pasti istriku zina 100%. Aku pengen dia dirajam.
Apa yang kita lakukan kalau kita dapat kayak gitu? Jadi kita semua hadis-hadis itu langsung kita bayangin kalau di kita gimana gitu. Itu kan bukan cerita yang seru, masya Allah, enggak. Tapi kita praktek. Jadi bayangin kalau ada orang di kita pagi-pagi tiba-tiba ngadu kayak gitu, kan hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama kita dukung dia, oh iya tuh, ayo datangin istri. Yang kedua kita marahin istighfar, jangan fitnah. Yang dua-duanya tidak dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang beliau lakukan? Tenang, duduk. Atur nafas. Tenang dulu. Kamu putih, istrimu putih, rambut lurus, tiba-tiba lahir anak kita berambut kribo. Ya, betul. Pasti zina, benar. Kamu kerjanya apa sih sehari-hari? Beliau tanya. Alhamdulillah saya peternak unta. Oh, banyak unta ini. Banyak kan tuh. Berapa? 100 sudah ada lah. Dulu mulainya berapa? 2 sepasang pertama. Jantan betina. Alhamdulillah akhirnya sekarang udah banyak. Warnanya apa tadi? Coklat. Umum lah umumnya unta coklat-coklat gitu. Jadi yang awal 2 itu coklat ya, iya. Terus beranak pinak sampai jadi 100, iya. Pernah dinikahkan. Pernah dikawinkan dengan unta yang di luar punya kamu kandang sebelah? Nggak pernah. Saya menjaga benar-benar unta saya harus dengan yang punya saya sendiri. Sekarang ada 100, ada banyak. Di antara 100 itu yang kamu punya sekarang, yang selalu kamu jaga, kawinnya nggak pernah dengan mata luar, ada nggak yang warnanya beda? Nggak perlu dijelasin Pak. Itu kehebatan beliau. Jadi suruh orang tuh mikir, nggak didoktrin, mama kamu gini harus gini, kamu sholat, enggak. Suruh orang tuh mikir. Baru pertanyaan segitu aja dia udah ada berapa? Ada 3. Warnanya apa? Abu apa? Kan nggak perlu dijelasin, tinggal senyum aja. Iya, saya pernah dengar cerita dari kakek-kakek saya. Ternyata kakek-kakek itu trans dari Afrika. Jadi sebagaimana ontamu coklat tiba-tiba ada abu-abu, berarti dari kakek-kakek si onta ada yang menyimpan gen abu-abu. Begitu juga kalian berdua punya anak kayak gitu, nggak tentu itu hasil zina, tapi dari turunan kakek-kakek. Maaf, Nabi pulang minta maaf sama istri. Jadi kita ngadepin umat ini, kita kan mau terjun ya. Bukan mau di markas terus. Kita mau terjun, kita mau datang ke umat, kita harus penuh hikmah, harus bijaksana. Jangan apa-apa langsung emosi, apa-apa langsung marah. Urut 3 hari di satu masjid, banyak anak kecil main-main, langsung marah, dibentak semua anak, ambil mic, umumin di toa masjid, jangan bawa anak. Oh, selesai kita diusir. Nggak nyampe 3 hari. Jadi kita harus penuh hikmah, penuh bijaksana, ya, penuh pertimbangan dengan standarnya kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Insya Allah selalu sebarkan senyum kemana-mana. Nabi itu senantiasa senyum. Terus sahabat itu senang melihat wajah beliau berseri-seri, nggak cemberutan, nggak marah. Ketika agama yang yang diinjakkan itu baru marah. Tapi kalau diri sendiri nggak pernah marah. Ketika kita marah karena dihina, itu kan berarti kita menganggap lebih baik dari yang menghina. Kita menganggap diri kita sangat mulia sehingga nggak boleh diejek orang, dicaci. Tapi ketika kita letakkan diri kita emang hina, banyak dosa, orang ejek, wajar, nggak apa-apa.
Insya Allah untuk melatih ibadah yang baik, muamalah masyarakat yang lurus, keyakinan yang mantap, akhlak yang mulia seperti Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini salahnya diantaranya yang paling efektif zaman sekarang adalah dengan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, korbankan harta waktu diri kita untuk keluar di jalan Allah, berjuang fisabilillah. Insyaallah itu semua akan bisa diperbaiki, dilatih sedikit demi sedikit, berubah menjadi semakin baik, pribadi yang semakin dekat dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Silakan yang diam. Ya, mari Pak. Catat namanya insyaallah. Tambah masa, sisa masa 4 bulan, 1 tahun kedua, 4 bulan jarak keluar negeri jauh, negeri jiran, monggo semua sudah dibuka visanya ya, sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. India, Pakistan juga bisa, umroh Mekah Madinah, hurufnya dapat, umrohnya dapat sekaligus. Mudah-mudahan semua niat baik kita dan pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.